Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru hebat, pada siang yang cerah ini kami selaku moderator akan menyampaikan tugas mandiri PKG PJOK lewat Kombel Dalam Sekolah, yaitu Kombel Bersinar SD Negeri Banjarsari dalam pembelajaran berbasis proyek dengan tema Festival Bola Voli Competition SD Negeri Banjarsari. Dalam kegiatan PKG ini, kegiatan akan disampaikan langsung oleh Bapak Setio Erianto SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bahwa Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu Guru, malah kita simak apa yang telah disampaikan. Dari awal, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul Festival Bola Voli Competition SD Negeri Banjarsari Kandangan, pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar sekolah. Untuk SD kita namanya Bersinar. Terus gimana latar belakang untuk SD kita? SD Banjarsari Kandangan senantiasa berupaya untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran support education dalam mata pelajaran juga di kelas 4, 5, dan kelas 6. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan minat siswa yang tinggi, bola voli dipilih sebagai cabang olahraga yang dipelajari karena memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan fisik maupun mental selama 1 semester. Peserta didik akan mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran bola voli yang meliputi latihan teknik dasar, permainan kecil, hingga pertandingan persahabatan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya mengingatkan keterampilan bermain bola voli, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai sportivitas, kerjasama, tim, dan kepemimpinan. Untuk mengakhiri rangkaian pembelajaran bola voli, peserta didik akan menyelenggarakan Festival Bola Voli Competition. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan hasil belajar mereka serta mempraktikkan secara langsung keterampilan yang telah diperoleh. Festival Bola Voli Competition ini sepenuhnya dirancang dan dikelola oleh siswa dengan bimbingan guru, mulai dari pembentukan tim, pembuatan jadwal pertandingan, hingga persiapan secara pembukaan acara inti, hiburan, dan penutupan, semuanya dilakukan oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan organisasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kami yakin bahwa Festival Bola Voli Competition ini akan menjadi ajang yang seru dan berkesan bagi seluruh kelas 4, 5, dan SD Banjarsari. Itu Bapak Ibu Guru latar belakang dari SD kita. Bahwa langkah selanjutnya saya sudah memperkenalkan kegiatan yang namanya SEM, Sport Education Model, itu dimana anak-anak dipelajari bekal untuk dalam rangka pembelajaran PJOK itu membuat semacam pertandingan event besar tapi dilakukan oleh siswa. Di antaranya dari misalnya cabang bola voli yang saya buat itu nanti ada wasit, ada tim garis, kemudian ada skor dan sebagainya. Harapannya nanti bekal untuk jelang yang akan datang memperkenalkan SEM atau materi dalam PJOK itu Sport Education Model. Itu beberapa latar belakang dari SD kita. Kemudian tujuan program yang akan kita capai untuk peserta didik SD Banjarsari, yang pertama memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga. Yang ketiga, menerapkan generasi muda yang sehat dan aktif. Yang keempat, membentuk karakter siswa yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab.
Yang terakhir, memupuk semangat kebersamaan. Ini diantaranya tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik hari kelak yang akan datang setelah menginjak dari setara SD, SMP, dan SMA. Kemudian pencapaian yang diharapkan bagi guru juga dan semua guru yang ada di SD Banyarsari. Yang pertama, peserta didik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan teknik dan taktik dan fisik. Yang kedua, peserta didik memahami tentang nutrisi yang baik bagi seorang atlet. Peserta didik menunjukkan sikap sportivitas tinggi selama pertandingan. Berikut, peserta didik aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan festival. Berikut, terjalin kerjasama yang baik antara peserta didik, guru, dan pihak sekolah. Yang terakhir, terselenggaranya festival bola voli yang meriah dan sukses. Harapannya besok pada waktu kelas meeting atau program 1 bulan ke depan ini diadakan per kelas, baik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 karena fasenya sudah berbola-bola besar. Selanjutnya, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan bagi seorang guru juga dan semua ibu guru untuk peserta didik. 1. Peserta didik memahami teknik bola voli dan sportivitas melalui pembelajaran bersama guru olahraga. Berikut, peserta didik mengetahui baru yang bermakna tentang olahraga bola voli melalui seminar bersama narasumber yang profesional di bidangnya. Peserta didik berkelompok sesuai dengan peran yang telah dipilih untuk belajar mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan penyelenggaraan festival bola voli didampingi seorang guru sesuai dengan bidangnya. Berikut, peserta didik mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari bersama dengan kelompok dalam penyelenggara festival seperti panitia menyiapkan acara pembukaan, membuat undangan, poster pertandingan, kemudian pemain dan wasit melakukan tim dan sebagainya. Peserta didik mendampingi oleh guru bersama-sama memberitakan festival bola secara gratis. Dalam pelaksanaan ini, siswa tidak diberi beban dan diberi dasar dalam acara event besar itu nanti dirancang sedemikian rupa dari undangan ke tim di bola-bola event besar atau mungkin undangan di per kelas 4, 5, dan kelas 6 agar pelaksanaan SM ini dapat berjalan dengan baik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yaitu meliputi jenjang program co-kurikuler atau P5, sarana program seluruh siswa kelas 4, 5, dan kelas 6. Jenis pelaksanaan, murid dan komunitas yang terlibat. 1. Guru PJUK. Guru PJUK sebagai koordinator program bertanggung jawab penuh atas kesuksesan program serta membekali dasar komponen kegiatan peserta didik untuk menjalankan program tersebut. Untuk guru seni budaya, karena kita tidak banyak terlibat, guru IPAS mengimplementasikan peserta didik tentang motivasi yang baik untuk atlet melalui TISO atau simetri. Guru kelas 5 memfasilitasi peserta didik tentang pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Guru bahasa Indonesia atau guru mapel bahasa Inggris memfasilitasi murid dalam belajar untuk membuat poster dan sebagainya. Untuk wali kelas 4, 5, dan 6 membantu memantau keterlibatan aktif siswa dalam memberikan penguatan kepada peserta didik agar selalu mengerti aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tersebut. Tentu saja untuk menyelenggarakan event yang ada di sekolah membutuhkan beberapa bapak ibu guru, khususnya wali kelas, murid kelas 4, 5, dan kelas 6. Semoga harapan kita besok nanti tidak terapkan di SD, di halaman sekolah ataupun di lapangan. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah.
Aset yang dimiliki yang pertama manusia, tentunya kita seorang manusia yang sempurna. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah SD Banjarsari, guru yang bersertifikasi, guru GP, pelatih bola voli atau mungkin nasional murid. Aspek aset sosial, kerjasama yang baik dengan pihak terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, mungkin di desa ada semacam komunitas klub, nah itu bisa dilibatkan di dalam aspek aset sosial. Aset politik adalah kebijakan kepala sekolah, agama dan budaya, rebana seni. Di SD kita sudah dari dulu sudah ada rebana dan seni yang budaya pernah punya. Untuk fisik, lapangan outdoor halaman luas, safras komplit. Anak kita lapangan ada di lapangan desa, karena lapangan kita ya haluannya juga luas, tapi banyak mengganggu aktivitas pembelajaran apabila olahraga pagi berlangsung di depan halaman sekolah. Lingkungan luas, bidang beralokasi strategi, finansial, dana BOS biasanya yang dikeluarkan ini untuk kegiatan itu, termasuk pengiriman seperti adu popda itu menggunakan dana BOS. Pemanfaatan dari manusia, yang pertama memberikan pengetahuan yang bermakna bagi peserta didik sebagai bekal untuk menjalankan program. Tentunya materi ini saya berikan sedikit nanti kita pahami bersama-sama, kita mantapkan dengan beberapa bapak ibu guru yang ada di sekolah Banjarsari. Aset sosial yang manfaatnya meliputi menjadi narasumber P3K, perwasitan, peraturan perunding dan penggunaan pertandingan. Untuk aset politik, pemanfaatnya mendukung setiap program yang berdampak positif bagi murid. Agama dan budaya dapat ditampilkan pada saat hiburan pada prestasi. Fisik dapat dimanfaatkan untuk dengan maksimal serta penyelenggaraan pertandingan dengan nyaman. Lingkungan memberikan ruang yang cukup bagi peserta untuk bereksplorasi guna mensukseskan program tersebut. Finansial dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung program penyelesaian kelancaran program tersebut. Itu beberapa pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah SDN Banjarsari. Rencana evaluasi atau tindak lanjut, yang pertama, kepuasan peserta didik dan guru terhadap program menggunakan angket untuk mengumpulkan pendapat serta peserta didik dan guru tentang program tersebut. 2. Tingkat partisipasi dan antusiasme peserta didik, mengamati keaktifan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan tugas portofolio kepada peserta didik tentang kegiatan yang dilakukan. Publikasi dan dokumentasi kegiatan, mendokumentasikan semua kegiatan mulai dari proses sampai action atau untuk bahan evaluasi dan publikasi dalam kata dan video, foto dan video. Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana awal, instrumen untuk membandingkan antara pelaksanaan program dengan rencana awal yang lebih dibuat, identifikasi kesucian dan ketidakkesesuaian yang terjadi serta faktor-faktor menyebabkannya. Dampak program terhadap sekolah secara keseluruhan, survei kepada semua elemen yang terlibat dalam kegiatan program. Tentunya untuk kegiatan ini yang pertama dasar pokok adalah peserta didik, karena hubungannya dengan itu. Kemudian ibu kepala sekolah dan yang koordinator sebagai guru olahraga dan yang guru yang lain mendukung kegiatan program SET di sekolah SDN Banjarsari. Kemungkinan tantangan yang kita hadapi sebelum anak nanti bisa berkenan, kemungkinan tantangan yang kita hadapi untuk pembelajaran bola voli, SET bola voli ini, satu, antusias siswa yang tidak merata. Tantangan tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap bola voli. Ini banyak terjadi
di mana sekolah pun pasti ada yang suka voli, ada yang suka sepak bola, beraneka ragam dan keunikan anak-anak di seluruh Indonesia. Solusinya, diversifikasi peran, libatkan siswa dalam berbagai peran selain pemain seperti peluit, seperti pelatih, wasit, panitia dan pendukung. Pemilihan tim, lakukan pemilihan tim secara adil dan transparan, melibatkan semua siswa. Motivasi, memberikan pengetahuan tentang manfaat dan keseruan kegiatan. Penilaian, tantangan menentukan kriteria penilaian yang objektif dan komparatif. Solusinya, rubrik penilaian, buat rubrik penilaian yang mencakup aspek teknis, taktika dan kerja sama tim. Penilaian diri dan teman sebaya, melibatkan siswa dalam proses penilaian untuk meningkatkan kesadaran diri. Portofolio, mengumpulkan kerja siswa dalam membentuk portofolio untuk melibatkan perkembangan. Koordinasi antar guru. Tantangan, kesulitan dalam mengkoordinasi kegiatan dalam guru, mata pelajaran lebih pelajaran lain. Solusinya, pertemuan rutin, adakan pertemuan rutin dengan guru yang terlibat untuk membahas perkembangan program tersebut. Yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada masing-masing guru. Komunikasi yang efektif, gunakan berbagai platform komunikasi untuk mempermudah koordinasi. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Itu sekelumit seberapa materi yang bisa saya buat. Untuk selanjutnya, untuk umpan balik, monggo Bapak Ibu yang akan bertanya saya persilakan. Oh ya, monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tadi Bapak telah menjelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana kompetensi bola voli yang akan diselenggarakan di SD Negeri Banjarsari. Sebagai pertanyaan saya, ini sebagai sasarannya itu siapa nanti? Siswa kelas berapa? Panitianya nanti mau ke anak-anak atau Bapak Ibu guru? Karena di sini kan mau kompetensinya tadi di tujuannya mau mengajak anak-anak bisa kreatif atau apa itu tadi. Monggo itu saya minta jawaban itu nanti biar Bapak Ibu guru dalam membantu kegiatan, suksesnya kegiatan ini bisa berjalan lancar biar semakin jelas. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana pertanyaan tersebut saya jawab. Untuk sasaran yang utama untuk set model pembelajaran itu peserta didik kelas besar, kelas 4, 5, dan 6. Harapan dari pelaksanaan SEM ini nanti anak-anak bisa terlibat aktif semuanya dalam bermain, dalam menjadi seorang wasit, dalam hakim garis, pencatat nilai, dan lain sebagainya. Harapan ini harap buat bekal anak yang hari kelak yang akan datang. Ya, sasarannya yang sekali lagi peserta didik bagi kelas-kelas yang berfase C, ya, kelas besar. Okay? Dan agar SEM itu kelihatannya program yang khusus agar siswa itu terlibat aktif dalam kegiatan itu. Jadi nanti ada seorang dalam sepak bola itu ada seumpamanya ada seorang pelatih, ada seorang wasit, 1-2 penjaga garis dan lain sebagainya. Begitu jawaban dari saya. Mungkin ada yang lain? Ya, untuk silakan. Ayo, silakan untuk bertanya salah satu sekali tambah satu lagi. Oh ya, kelas 5, silakan. Terima kasih untuk waktu diberikan kepada saya. Saya mau tanya untuk pelaksanaan program tersebut itu pendanaannya dari mana, Pak?
Demikian itu saja untuk pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Sangat pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari wali kelas 6. Segala kegiatan urusan baik di sekolah pun dari siswa, kegiatan apapun mungkin menggunakan dana yang namanya bantuan dari pemerintah, dana BUS dan BUS. Begitu Pak, jawaban dari saya. Terima kasih. Mengingat bos kita itu kan kecil, mungkin untuk mendanai program tersebut kan membutuhkan dana yang banyak. Selanjutnya, misalkan dari bos itu tidak mencukupi, taruhlah kita cuma bisa mensubsidi 50%, terus untuk yang lainnya diambil dari mana? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa untuk kelas 5. Saya jawabannya dalam event saya ini Bapak Ibu yang saya hormati, event ini sangat sederhana dan melibatkan siswa. Kemungkinan besar tidak menggunakan dana bos yang terlalu besar. Seandainya akan dilaksanakan, misalnya pungutan dari siswa atau mungkin melibatkan guru juga bisa dilaksanakan. Paling tidak bisa memperkenalkan SEM ini kepada peserta didik yang ada di SDN Banjarsari. Atau mungkin bagian kalau punya sekolah yang besar boleh menjalankan dengan dana bos mungkin dulu. Karena dengan keterbatasan SD kita minim, mungkin diselenggarakan dengan minim atau dengan biasa saja. Begitu. Terima kasih waktu. Oh iya, masih ada pertanyaan satu lagi. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saya. Saya mau tanya Pak Eri, untuk menimbulkan minat anak-anak kepada bola voli itu bagaimana? Soalnya karena di SD kita ini minatnya kasti, Pak. Baik, ngobrol satu pertanyaan bagi Bapak Guru Agama kita, ya. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana minat kita ke depan anak? Kita sebagai guru tentunya banyak ide yang akan kita curahkan kepada anak sendiri. Bagaimana cara kita sendiri, khusus saya berolahraga, memberikan pasar bola yang lebih banyak, diberi pujian atau diberi hadiah. Nah, kemudian karena kita itu cenderung lapangannya konek, lapangan bal-balan kan 30 menit ke sana. Kita pilih yang sederhana, lapangannya ada. Nah, begitu Pak. Untuk minatnya nanti kita beri penghargaan, support atau memberi salam atau mungkin di lain hari dipanggil atau diberitahu dengan baik-baik. Boleh sudah diri tidak beri semangat permohonan tersebut. Oke, itu terima kasih waktu pertanyaan. Terakhir waktu dari kelas 2. Mohon maaf Pak Eri, mungkin karena tadi saya amati, saya lihat dari apa yang disampaikan ini kan untuk mengenalkan, ya kan Pak ya, untuk mengenalkan program ini ya kan, untuk mengenalkan. Nah, tadi yang disampaikan Pak Musa itu tentang bagaimana mengangkat minat, ya kan, keinginan anak-anak untuk mengikuti atau supaya mau menggebu-gebu mengikuti bola voli atau mau bermain bola voli, karena yang saat ini kan memang yang sedang booming itu kan sepak bola, ya kan, ya kasti. Nah, itu tadi yang disebutkan. Nah, mungkin yang dikenalkan tidak hanya fase yang atas Pak, tidak hanya kelas 1, kelas berapa tadi, 4, 5, dan 6, tetapi karena yang tadi disebutkan 4, 5, 6 karena sudah mengenal bola besar. Biarpun kelas fase A ataupun pertengahan fase B, kelas 3 ya, sampai kelas 3 itu mungkin juga anak-anaknya juga perlu dikenalkan. Kenapa kok perlu dikenalkan? Supaya suka dulu. Oh, nanti ketika Bapak di kelas fase atas itu memang mau diajak untuk bermain bola voli, paling tidak anak-anak sudah ada rasa cinta dulu, seperti hanya cintanya jenengan dengan sekolah ini. Nah, mungkin itu Pak usulan karena saya sebagai guru kelas 2, kelas fase A mungkin juga butuh
anak-anak saya juga dikenalkan, tidak hanya yang fase besar. Mungkin itu Bapak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak. Baik, sebelum saya akan yang Ibu Kepala Sekolah, saya jawab pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Guru kelas 5. Kita kita sebagai tuan guru memberi motivasi. Bola jangan di bola yang sebenarnya dulu melalui bola yang lebih kecil tapi terbuat dari plastik atau dibalut dengan apa itu busa, itu memperdalam anak sama menyukai bola dan pandai berbola dulu, nanti langsung menginjak dewasa menginjak ke bola yang sebenarnya. Begitu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ketua. Bapak Ibu guru hebat, demikian kegiatan PKG PJOK lewat Kombel Bersinar SD Negeri Banjarsari dalam pembelajaran berbasis proyek tentang Festival Bola Voli atau Festival Bola Voli Competition SD Negeri Banjarsari. Semoga apa yang telah dijelaskan dari narasumber bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu guru semua dalam menyiapkan atau menerapkan kompetensi bola voli, saling bersinergi, berkolaborasi agar program yang akan dilakukan atau program yang telah disampaikan oleh Bapak Setio Erianto bisa terlaksana dan berjalan sukses di SG Negeri Banjarsari. Demikian kegiatan PKG PJOK pada siang hari ini. Sekali lagi ini masih ada satu tadi pertanyaan dari audien kepada Pak Erik, kapan waktu akan dilaksanakan? Bila ada kegiatan seperti itu, seperti yang telah panjenengan sampaikan tadi. Monggo ini sedikit waktu sebelum nanti kami tutup. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Di mana program ini dirasakan mungkin pas setelah ujian atau BTS, setelah jelang-jelang kelas meeting atau mungkin ekstra kurikuler dan sebagainya di dalam pelaksanaan tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Demikian Bu Ika tadi pertanyaan dari Bu Ika tentang kapan rencana kegiatan kompetensi itu dilaksanakan. Itu tadi sudah terjawab Bapak Ibu semua. Rencana dari beliau yaitu ketika jeda semester atau setelah asesmen akhir sumatif. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu guru hebat? Bila tidak, sekali lagi sebagai kesimpulan dari kegiatan ini, Kombel atau komunitas belajar itu adalah sebagai ajang saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada di SD Negeri Banjarsari. Termasuk kegiatan PKG dari guru PJOK pada siang hari ini adalah bentuk atau wadah dari kegiatan beliau untuk menyampaikan apa yang jadi program beliau yang telah beliau dapatkan dari BPDB Jawa Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih BPDB Jawa Tengah. Semoga sukses dan sukses untuk guru PJOK di Kabupaten Temanggung, khususnya di Kecamatan Kandangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.